Selamat malam. Saya Asnama Oktavian Tibereong dari Prodi IP kelas 3A1. Aku melaporkan hasil ujian dari teori pembangunan. Dengan bunyi soal yang pertama, jelaskan secara singkat instansi paradigma teori-teori pembangunan. Yang dibagi ada 5 teori. Yang pertama, teori mekanisasi, menjelaskan tentang proses konfirmasi dari masyarakat. Teori mekanisasi atau fokus pada cara masyarakat para modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan perbandingan dari sudut negara dunia. Ketiga, teori ekapitasi atau ketergantungan lebih mekanik, berakar pada proporsional keberlangsungan dan pembangunan negara pinggiran. Yang ketiga, teori pasca atau ketergantungan. Teori ini menjelaskan tentang dari ketergantungan sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori pembangunan pada umumnya. Yang kelima, teori pembangunan atau kebijaksanaan, menjelaskan tentang pembangunan yang berorientasi pada perumusan atau kebutuhan manusia melalui pemakalan atau sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatan baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Yang keenam, pembangunan manusia. Suatu proses pembangunan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia atau konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Yang berikut nomor 2 dengan bunyi soal, yaitu berikan pendapat Anda secara contoh tentang strategis pembangunan setelah akademi COVID-19 atau new normal di beberapa bidang berikut. 1. Pembangunan di bidang ekonomi. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19, kita melihat bahwa masyarakat sangat mengalami kekurangan dan sulit untuk mengikuti aktivitas pekerjaan mereka, dan semuanya menjadi normal ketika COVID-19 mulai menghilang, namun tidak semuanya hilang. Yang kedua, pembangunan di bidang politik. Pembangunan merupakan bagian dari pembangunan nasional di mana pembangunan ini ditujukan untuk terciptanya suatu ketertiban politik. Yang ketiga, pembangunan di bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seluruhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pembangunan di bidang keagamaan ditujukan penuh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan kehukuman umat beragama. Yang kelima, pembangunan di bidang lingkungan. Pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara melestarikan aktivitas atau musisi dengan kehimpunan sumber daya alam untuk fenomenanya. Yang berikut nomor 3, jelaskan memiliki jarak jauh 90 km perjalanan ke kota Ende. Di desa ini
masyarakat tidak memiliki akses atau fasilitas kesehatan dan air bersih, sehingga jika ada orang yang pengetahuan dan fasilitasnya seperti WC atau banyak kekurangan, masyarakat yang kurangnya pengetahuan dan fasilitas yang terkait dalam pembangunan tersebut. Demikian dari jawaban yang saya kerjakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya atas nama Oktavian Tibireo sudah melaporkan hasil ujian saya, yaitu teori pembangunan.